Aku record ya, sorry. Oke. Nah, di Dokter Mekanik Academy juga saya sudah bekerja selama 1 tahun, dimulai dari 2023. Lalu saya dipindah oleh Pak Oktav untuk masuk ke BISAI sebagai web developer, khususnya di bagian front end. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Kenapa sih kita harus belajar tentang bagaimana sih cara develop aplikasi ya, dari segi alurnya. Nah, kenapa hal itu perlu kita pelajari? Karena dalam develop aplikasi itu kan kita terlibat dengan berbagai tim ya, entah itu misal dari segi teknologi ada tim front end, ada tim back end, ada tim QA, atau mungkin ada DevOps kalau di perusahaan kalian nantinya itu lengkap ya. Terus mungkin ada juga project manager, terus ada tim bisnis, ada tim produk, ada tim operasional, terus ada stakeholder yang lain atau klien seperti itu. Nah, untuk alur ini ini sangat perlu sekali karena dalam pengembangan itu kita juga harus terjadwal ya, terjadwal terus disiplin. Jangan nanti ketika kita development kita dikejar-kejar oleh deadline yang sangat tidak wajar seperti itu ya. Terus atau mungkin acak-acakan kita ngerjain ini tiba-tiba besok ngerjain ini, seenaknya sendiri itu nggak bisa teman-teman. Itu harus benar-benar terjadwal, terus juga untuk memanajemen waktu juga agar tidak overdue gitu, agar tidak terlambat dalam mengerjakan tugasnya. Syukur-syukur dalam pengembangan aplikasi ini dia sukses dalam jadwal, jadi sudah terstruktur rapi. Ketika dalam tim bisnis dia melakukan pekerjaannya dengan baik, nah nanti dari tim teknologi dia juga bisa mengerjakan apa yang sudah dilakukan oleh tim bisnis, tinggal melanjutkan pekerjaan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke alurnya, kita harus mengerti dulu apa itu tentang SDLC. SDLC ini apa? Software Development Lifecycle adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola perangkat lunak secara sistematis. Nah, tujuannya itu untuk memastikan aplikasi berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, seperti itu. Nah, SDLC ini singkatnya dia adalah seperti alur kerangka kerja ya, dimulai dari planning, analisis, terus masuk ke desain, implementasinya nanti gimana, terus testing dan integration, maintenance, dan kembali lagi berputar. Nah, untuk metode SDLC ini sebenarnya ada banyak ya. Mungkin kalian juga beberapa ya sudah tahu seperti waterfall ya. Terus ada juga yang namanya agile. Terus mungkin ada beberapa yang lain ya. Nah, untuk metode waterfall ini, metode yang dia gunakan, jadi dia seperti namanya ya, yaitu air terjun. Jadi kalau misal di metode waterfall, misal dalam planning. Nah, planning itu dia di sini. Dia nge-planning apa aja kebutuhan bisnis yang akan dilakukan, seperti misal alur aplikasinya mau gimana, terus kebutuhan bisnisnya gimana, terus software requirement-nya gimana. Nah, ini di tahap ini dia harus benar-benar fix. Nah, baru dia dilanjutkan di tahapnya selanjutnya, yaitu analisis. Misal ya, analisis. Nah,
dari planning yang sudah dibuat tadi, dianalisis lah. Mungkin kalau 2 tahap ini dilakukan oleh tim bisnis, tim produk, tim operation ya, atau bersama dengan klien atau stakeholder-nya. Nah, ketika analisis ini sudah selesai, baru dia masuk ke tahap desain dan seterusnya sampai ke tahap maintenance. Nah, dia itu tahapannya itu linear ya. Dari atas harus fix dulu, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau tahap selanjutnya sudah fix, baru bisa masuk ke tahap berikutnya lagi. Nah, kekurangan dari metode ini, jikalau misal ya, kita masuk ke desain dulu. Kalau kita sudah masuk ke tahap desain, lalu desainnya misal nih udah fix, oke sudah jadi desainnya. Nah, nanti kan dia masuk ke tahap implementation atau tim development melakukan pekerjaannya. Misal kalau misal front end dia slicing dulu, kalau misal back end dia bikin API specification-nya. Nah, misal di tengah jalan dalam development tiba-tiba si desain ini merubah, ya mau nggak mau dia harus diubah dulu, terus tim development harus revisi lagi seperti itu. Nah, jadi tidak secara fleksibel gitu untuk metode waterfall ini. Makanya aku juga jarang ya menggunakan metode waterfall ini di saat pengerjaan proyek saya. Karena menurut saya itu dirasa tidak efektif ya. Ya walaupun mungkin banyak perusahaan yang masih konservatif, masih menggunakan waterfall, atau mungkin dalam skala kecil masih menggunakan waterfall seperti itu. Nah, selanjutnya ada salah satu metode yang cukup banyak digunakan ya, yaitu Agile. Agile dia itu sistemnya seperti ini, sama. Mungkin bisa aku tunjukkan. Bentar ya. Kayak gini aja deh. Metode Agile sebenarnya sama seperti ini, lingkaran. Jadi dia itu ada satu lagi. Misal di sini, terus di sini gitu. Misal di sini planning. Nah, planning dia terus jalan ke sini. Dia masuk ke analisis ya. Ini harusnya seperti ini bentuknya. Nah, bentar, ini jelek banget. Ini. Nah, misal di sini kita start dengan planning. Setelah planning, baru analisis di sini. Misal analisis, terus desain. Ini ada implementation atau development. Sini ada testing mungkin. Sini ada maintenance. Ini selesai misal. Nah, jadi si Agile ini dia itu tahapannya itu muter. Jadi semisal dalam desain dia sudah jadi desainnya dikerjakan oleh tim development, tim analisis, terus development, terus sampai selesai gini. Terus tiba-tiba ada problem nih, misal di development ada problem, ya mereka diulangi lagi tahapannya. Jadi dia lebih fleksibel teman-teman. Seperti itu. Nah, itu untuk beberapa metode-metode yang ada di SDLC ya. Mungkin kalian bisa explore lagi, ada banyak ya metode-metode yang lain, tidak hanya waterfall dan juga agile. Selanjutnya kita akan masuk ke Scrum. Nah, Scrum ini dia adalah salah satu bagian ya dari agile. Nah, Scrum adalah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk mengembangkan produk. Nah, khususnya perangkat lunak, Scrum sangat efektif digunakan dalam tim kecil yang membutuhkan fleksibilitas dan pengembangan iteratif. Nah, Scrum ini dia kerangka kerja. Biasanya untuk Scrum dia dihandle oleh yang namanya Scrum Master. Scrum Master. Nah, dia ini bekerja atau job desk-nya make sure atau memastikan bahwa
Scrum yang kita jalankan itu bekerja dengan baik itu. Nah, beberapa event Scrum itu ada sprint, ada sprint planning, daily Scrum, dan sprint review. Nah, kita mungkin mulai dengan sprint ya. Sprint itu apa? Nah, sprint itu mungkin ibaratnya itu kayak timeline gitu. Misal dalam tim development, dia mengerjakan suatu fitur A. Nah, dalam fitur A ini dia dikerjakan misal dalam kurun waktu 1 minggu ya. Nah, untuk sprint ini dia biasanya itu range-nya itu dari 2 sampai 4 minggu gitu. Nah, yang membuat sprint ini biasanya antara Scrum Master atau PM atau Project Manager dari perusahaan teman-teman. PM ya. Jadi kita tentukan dulu nih sprintnya. Sekiranya sprint ini bisa dikerjakan dalam waktu berapa, seperti itu, berapa minggu. Misal sprint ini sekiranya jangan lama-lama ya. Misal kita kasih waktu 1 minggu saja gitu, sudah jadi. Nah, seperti itu. Jadi satu sprint itu bisa dibilang sebagai satu timeline dari tugas tertentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sprint planning. Nah, sprint planning seperti tadi ya, dilakukan oleh project manager. Jadi dia nge-planning kira-kira dari bisnis atau dari dokumen yang sudah disepakati, kira-kira mana dulu nih aplikasi yang akan dikerjakan. Nah, terus kira-kira aplikasi ini atau fitur A itu dikerjakan dalam kurun waktu berapa minggu, entah itu 1, 2, 3, atau 4 minggu gitu. Nah, nanti dari sprint planning ini dia akan dibuatkan sprintnya. Jadi kita buat nih sprint fitur A dikerjakan oleh ini. Misal fitur A dikerjakan oleh si B. Nah, si B itu harus mengerjakan task ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada daily Scrum. Nah, daily Scrum itu apa? Jadi kalau kita menggunakan Scrum dalam manajemen project kita, nah daily Scrum itu apa? Jadi misal hari kerja kita itu 5 hari dalam seminggu. Nah, jadi setiap harinya itu selalu melakukan meeting, teman-teman. Nah, meetingnya itu meeting singkat saja. Yang dibahas itu apa yang dikerjakan kemarin. Ini susah banget. Kerjakan kemarin. Nah, selanjutnya apa yang akan dikerjakan sekarang gitu. Apa yang akan dikerjakan sekarang. Nah, gitu. Nah, selanjutnya apa kendala? Kendalanya itu apa? Nah, dari Scrum ini dia meeting yang dilakukan oleh semua orang, oleh semua tim. Misal dari tim planning, dari tim development, dia melakukan apa yang dia kerjakan kemarin, apa yang dia kerjakan sekarang, apa kendala dalam pengerjaan, seperti itu. Ya, tiap harinya itu seperti itu, teman-teman. Entah itu dari tim development, tim desain, atau tim apa gitu. Nah, disampaikan antara 3 ini. Nah, di daily Scrum ini dilakukan secara singkat saja, antara 15 sampai 30 menit. Nah, itu dilakukan setiap hari. Nah, tujuannya itu untuk apa? Pertama ya untuk mengecek ya progres dari setiap tim, terus mengecek kendala dari setiap tim. Nah, nantinya agar bisa diperbaiki, menerima masukan dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu yang biasa saya kerjakan ya. Nah, selanjutnya ada sprint review. Nah, sprint review ini dia dilakukan di akhir
di akhir sprint. Jadi misal kalau kita diberikan sprint A untuk mengerjakan fitur A, nah di akhir sprint itu kita akan melakukan review. Nah reviewnya itu sama, kendalanya itu apa aja, terus nanti mungkin tambahannya kayak aplikasinya sudah berjalan dengan baik atau belum, dites juga, terus di review kodenya dan sebagainya. Nah itu dilakukan oleh semua tim juga. Bukan, berarti dia dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan yang mengerjakan sprint tersebut. Nah di situ bisa gabung, mungkin ada Scrum Master-nya juga ikut join, terus mungkin ada PM-nya, terus mungkin ada pelaku bisnisnya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu untuk event-event yang ada di dalam Scrum. Nah, selanjutnya masuk ke artefak Scrum ya. Jadi lebih ke produk di dalamnya itu seperti apa. Ya, nanti coba kita hapus dulu di sini. Nah, itu untuk event Scrum. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti di akhir aja ya. Ikut jawab. Oke. Masuk ke artefak Scrum. Nah, di dalam artefak ini ada beberapa ya, ada sprint backlog, ada product backlog, ada increment. Nah, sprint backlog itu apa? Jadi, ketika kita diberikan sprint gitu, sprint A. Misal, sprintnya itu kita disuruh untuk slicing. Slicing tahu ya? Slicing itu dia seperti mengubah tampilan UI UX atau tampilan desain website menjadi sebuah kode. Nah, di sprint slicing ini dia memiliki beberapa checklist, yaitu misal halaman landing page, halaman user page, atau transaction page, atau product page, dan sebagainya. Nah, ini disebut sebagai sprint backlog. Selanjutnya ada product backlog. Nah, product backlog ini yang di dalamnya ini. Jadi dalam satu backlog ini ada apa aja, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah increment. Nah, increment ini adalah ketika backlog ini sudah selesai misal. Jadi kan kalau misal kita saya contohkan ya, aplikasi manajemen project yang sering saya gunakan itu adalah Trello dan GitHub biasanya. Nah, di Trello ini dia memiliki banyak backlog. Contoh dalam divisi IT ini memiliki banyak backlog. Nah, ketika backlog ini sudah selesai checklistnya dan sudah direview di sprint planning, nah maka backlog ini akan dipindahkan ke backlog down atau increment boleh. Nah, jadi increment itu adalah backlog yang sudah berhasil, yang sudah jadi, yang sudah direview. Atau increment itu adalah hasilnya, hasil dari sprint itu seperti apa. Nah, seperti itu. Mungkin ku tunjukkan ya beberapa Trello. Mana ya? Ini aja deh. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada backlog ini, ada reference, ada product backlog. Nah, di dalamnya ini ada sprint.
Ini dikerjakan, contoh di sini consume API dari Ops Apps dikerjakan oleh saya. Dan di dalamnya ada beberapa checklist seperti itu. Nanti kalau misal backlog ini atau sprint ini sudah saya kerjakan, maka dia akan dipindah ke sini, Don. Ini beberapa proyek-proyek saya sebelumnya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini saya juga menggunakan framework Scrum. Oh, nggak kelihatan ya? Bentar. Nah, ini ya contohnya ya. Ini contoh proyek saya yang menggunakan Trello dan menggunakan framework Scrum juga. Dan di sini ada beberapa sprint backlog. Di dalamnya ada beberapa backlog, ada produk backlognya. Contoh di sini sprint saya ada consume API, terus di dalamnya ada beberapa checklist seperti itu. Mungkin ini minusnya belum nggak ada ininya ya, seperti timelinenya. Jadi sebenarnya di sini kita bisa menambahkan dates-nya. Jadi setiap sprint itu kita atur dia mau berapa minggu seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan ketika sprint sudah selesai, hasilnya apa? Hasilnya kan misal fitur itu sudah selesai seperti itu. Nah, hasilnya itu dia akan masuk ke sini. Down. Ini beberapa sprint yang sudah berhasil dikerjakan. Seperti itu. Itu untuk metode Scrum ya. Oke. Oke, kita mungkin lanjut langsung ke tahapannya. Tahapan pertama ketika kita melakukan development aplikasi, pasti kita harus membuat sebuah rancangan dulu, yaitu rancangan BRD-nya atau Business Requirement Document. Nah, yang mengerjakan ini tuh siapa? Nah, biasanya yang mengerjakan ini adalah tim bisnis, tim produk, atau tim operation. Jadi, dalam Business Requirement Document atau BRD ini, dia memiliki beberapa checklist ya, antara lain kayak latar belakang proyeknya itu gimana, terus tujuan proyeknya itu gimana, nanti outputnya dalam bentuk aplikasi yang seperti apa. Nah, terus ruang lingkup proyek, misal proyek ini dia lingkupnya, skupnya itu ke siapa, terus nanti pemasarannya itu target pasarnya itu siapa, itu harus dijelasin teman-teman. Lalu mungkin kebutuhan bisnisnya, misal dari aplikasi ini nanti jualan apa, misal jualan tiket. Nanti di dalamnya itu nanti ada fitur seperti apa aja, ataukah ada tiketing saja, atau mungkin ada bundling, atau mungkin ada penjualan yang lain. Itu nanti dibahas di BRD ini. Nah, lalu mungkin ada fitur aplikasinya. Jadi nanti fiturnya itu seperti apa, lalu terintegrasi kemana, alurnya itu jelas ya. Lalu ketika fitur ini misal ada button sesuatu, nanti kalau diklik itu apa, nah itu harus dijelaskan. Selanjutnya adalah timeline. Timelinenya itu dalam pengerjaan aplikasi ini akan berapa lama, terus dibagi menjadi berapa sprint setiap prosesnya. Selanjutnya ada flow-nya. Nah, flow ini bukan flow aplikasinya ya, tapi flow cara kerja aplikasinya itu. Jadi misal dari aplikasi ini dia ketika diklik masuk kemana, terus alurnya mungkin dari transaction alurnya gimana, entah nanti mau pakai payment gateway
atau mau pakai API bank dan sebagainya. Terus misal ketika user membeli tiket itu gimana prosesnya dan sebagainya. Ini seperti itu flow dari aplikasinya, alurnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin ada beberapa tambahan lain untuk BRT, nggak cuman yang saya tampilkan di sini, karena eh, semuanya itu pasti tergantung dari setiap perusahaan masing-masing. Nah, setiap perusahaan kan pasti memiliki cara mereka sendiri seperti itu. Nah, yang penting ketika misal kalian masuk ke dalam tim teknologi atau tim development, nah, kalian harus punya ini dulu, harus make sure ada BRD-nya, dokumennya. Jadi BRD ini sebagai pedoman lah, sebagai tim teknologi atau tim UI UX, tim desain itu BRD ini sebagai pedoman. Jadi ketika apapun, ketika misal kita development ya acuannya ke sini. Kalau misal bingung, tinggal lihat BRD-nya, flow-nya itu seperti apa. Gitu. Jadi BRD ini penting ya dalam proses pengembangan. Oke, tahap kedua yaitu prototyping UI UX. Nah, prototyping UI UX ini berdasarkan BRD yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Jadi benar-benar di BRD itu sudah lengkap kebutuhan dari semua tim. Nah, baru masuk ke tahap kedua yaitu prototyping UI UX. Nah, dari tim prototype itu biasanya kalau pengalaman saya itu dia masuk ke tim teknologi juga, terus dia masuk ke tim operasional atau tim bisnis gitu. Jadi nggak selalu tim UI UX itu masuk ke dalam tim teknologi. Itu saya balikan lagi ya, kayak tergantung dari setiap perusahaan masing-masing. Dari UI UX ini mungkin dia bisa masuk ke dalam tim teknologi, mungkin di perusahaan lain dia masuknya ke tim bisnis operasional dan sebagainya. Nah, UI UX itu dia ngapain? Nah, ya dia ngedesain aplikasinya sampai jadi gitu. Misal di sini ada tombol. Nah, tombol itu kalau diklik dia masuknya kemana? Itu harus ada alurnya ya, sebisa mungkin gitu. Jadi ketika diklik dia masuk misal ke halaman login seperti ini. Terus ketika loginnya diklik dia akan masuk kemana? Terus kalau ini diklik dia akan masuk kemana? Nah, jadi dia itu merancang bahan mentah dari sebuah aplikasinya itu seperti apa. Alurnya yang sudah dijelaskan di BRD diimplementasikan sebagai UI UX di sini. Nah, dari tim UI UX selanjutnya tahap ketiga kita harus melakukan SRS atau Software Requirement Specification atau Technical Design. Nah, ini mungkin tahapannya bisa kebalik ya, bisa melakukan SRS atau TTD terlebih dahulu baru tim UI UX atau sebaliknya. Nah, dari pengalaman saya sering ketuker nih antara dua tahap ini. Jadi kadang di perusahaan sebelumnya itu melakukan UI terlebih dahulu baru SRS. Nah, kadang di perusahaan yang lain yang sebelumnya juga dia melakukan UI UX dulu nih. UI UX-nya udah ada, tinggal melakukan software requirement specification dan technical design-nya. Nah, dari tahap ini tuh apa sih yang akan dilakukan? Yang pertama itu misal software requirement specification. Ya kita tentuin dulu nih eh, requirement dalam pembangunan software itu apa aja. Contoh, misal kita nanti menggunakan manajemen storage dengan Docker kontainernya. Terus servernya kita sewa aja di cloud, misal AWS atau apa gitu. Terus nanti di backend-nya menggunakan Golang dan sebagainya. Nah, di front end mungkin menggunakan Next.js. Nah, itu dijabarin semua kebutuhannya itu apa aja.
mungkin dari pihak backend Golang integrasi ke payment gateway menggunakan eh, Midrange atau misal Sendit dan sebagainya. Itu harus dijelasin kebutuhannya itu apa aja. Nah, setelah kebutuhannya itu dijelasin, nah ini nanti dia dari tim teknologi ya. Tim teknologi dia berdiskusi, nah, ketika sudah difixin nih. Fix, oke kita akan menggunakan teknologi ini. Nah, nanti dari setiap tim harus melakukan sesuai prosedur menggunakan teknologi yang sudah ditentukan. Nah, teknologi itu mencakup sebuah misal library, misal dari Next.js membutuhkan library apa di JavaScript itu. Nah, itu juga harus dicatat. Jadi nanti dari pihak development ini, tim development ini, dia tidak seenaknya memasukkan library. Dia harus mengikuti panduan, mengikuti dokumen SRS ini yang sudah disepakati sebelumnya. Mungkin bersama PM atau Scrum Master. Jadi dalam pengembangan itu pun harus teratur dan juga disiplin sesuai yang sudah disepakati itu. Selanjutnya ada technical design dokumen. Technical design ini ini agak berantakan ya. Nah, di technical design kita akan menjelaskan diagram deployment atau deployment diagramnya. Nah, di diagram deployment ini ada seperti flow seperti itu. Misal dari pihak user ketika mengakses webnya, terus dari webnya itu akan mengakses web server, mengakses API, mengakses database. Nah, itu harus dijelaskan flow-nya. Mungkin di sini ketika dari web server ke API itu akan dikasih load balancer atau sebagainya. Mungkin dari pihak security-nya itu dimasukin seperti itu. Mungkin itu untuk deployment diagram. Selanjutnya mungkin sebisa mungkin harus membuat ERD ya, atau Entity Relational Diagram. Jadi ini di sini terlihat ya, kayak misal table employee atau table karyawan di sini memiliki atribut apa saja, terus ternyata dia berrelasi ke job list-nya, one to many atau many to many dan sebagainya. Ini harus dibuat ya ERD-nya, dan ERD ini harus fix teman-teman. Nanti kita akan tahu nih keuntungannya apa kalau misal ininya itu sudah dibuat gitu. Oke, kita masuk ke tahap keempat yaitu tahap review. Nah, di tahap review ini semua tim dikumpulkan ya. Semua tim dikumpulkan, misal dari pihak teknologi, bisnis, operation dan sebagainya. Kita review nih dari BRD-nya, SRS-nya, TTD-nya, mungkin diagram deployment-nya, terus BRD-nya kita review semua. Nah, ini mencakup semua tim yang ada di project tersebut. Nah, mungkin di sini juga akan kedatangan kayak ahlinya, misal ahli dalam bidang security. Nah, nanti dari pihak security itu nge-review itu, oh kayaknya aplikasi ini misal ya enkripsi MD5-nya diganti karena gampang sekali dibobol, ganti aja yang lain atau SH256 seperti itu. Nah, nanti masukan-masukan itu akan ditampung ya. Nah, nanti akan dikerjakan ulang, akan direvisi ulang.
Seperti itu. Mungkin dari pihak performance, oh kayaknya ERD ini nanti akan melakukan banyak join nih, misal 6 join. Nah, karena melakukan banyak join, nanti performanya itu akan lambat misal. Nah, mungkin nanti pelajari aja tentang flagnya agar bisa lebih cepat seperti itu. Nanti review ini akan masuk ke tim yang membuat dokumen tadi. Nah, semuanya itu direview dari A sampai B sampai benar-benar fix, semuanya sudah dicatat, apa saja yang perlu diganti, apa saja yang perlu direvisi. Nah, nanti ulang lagi ke tahap 3 atau ulang lagi ke tahap C yang sebelumnya direvisi. Seperti ini. Nah, ini muter ya. Nah, setelah tahap review selesai, kita akan membuat API specification. Nah, API specification ini diskusi ya antara tim teknologi sebelum masuk ke dalam proses development. Nah, kita tentuin dulu nih API-nya itu seperti apa. Nah, dalam API specification dia itu harus sesuai dengan ininya ya. Dalam tahap 2 yaitu prototype. Jadi, dalam mengerjakan API specification dia harus panduannya itu UI UX-nya. Jadi misal dalam halaman login ini API yang kita butuhin itu apa aja? Misal post kan, pasti post, email, dan juga username. Nah, nanti kita tulis nih. Kita tulis request body-nya itu apa? Misal endpoint-nya itu apa? Misal kita di sini ada endpoint product. Metodenya itu post. Nah, nanti ditentuin header-nya itu perlu apa aja, misal content tab, JSON. Selanjutnya body request-nya itu apa aja? Misal ID, misal name, harga, penerbit. Yaitu misal ID-nya itu harus unik, name-nya itu harus string, harga harus integer, penerbit harus string, seperti itu. Nah, itu ditentuin nih request-nya. Nah, begitupun dengan responnya. Nah, nanti responnya itu ada statusnya, ada atribut message-nya, terus nanti ada data yang di dalamnya itu ada JSON lagi yang memiliki data dari responnya. Misal name-nya itu fundamental, harga ini, terus penerbit, media, dan sebagainya. Nah, ini harus ditentuin satu persatu. Jadi misal dalam page login kita butuh API A, dalam landing page kita membutuhkan API A, B, C, dan sebagainya. Nah, kenapa ini harus diskusin terlebih dahulu sampai final gitu sebelum masuk ke dalam proses development. Jadi nanti ini dia akan berguna ketika dalam proses development. Jadi misal dari tim backend dia fokus mengerjakan API-nya. Nah, dari tim front end dia slicing dan juga kenapa tadi? Oke. Slicing dan juga dia berpedoman terhadap API specification-nya. Dia buat berdasarkan API yang sudah ditentukan tadi, API specification-nya. Nah, terus tim QA juga dia misal membuat QA automation berdasarkan API yang sudah ditentukan. Nah, jadi keuntungannya itu bayangin kalau kita tidak ada API specification. Nah, dari tim ini misal backend mengerjakan API-nya terlebih dahulu nih. Misal dia mengerjakan dalam kurun waktu 4 minggu sampai selesai. Nah, tim front end sama tim QA-nya itu kan nganggur. Enak banget ya, tim dalam 4 minggu itu front end sama QA-nya itu nganggur. Nah, karena dia nganggur, misal dalam 4 bulan dia selesai.
Nah, tim front end baru mengerjakan. Nah, ternyata di tengah-tengah pengerjaan ada API yang error. Nah, dia balik lagi ke backend lagi. Balik lagi, dikerjain lagi, nunggu lagi, lama lagi kan. Nah, jadi nanti sprintnya itu nggak kelar-kelar. Waktunya itu nggak bisa kekejar seperti itu. Begitupun dengan tim QA-nya, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia misal ingin membuat QA automation, dia tidak ada pedomannya. Itu tentang API-nya tadi, API specification. Jadi dalam proses ini API specification itu kalian boleh ya sampai berantem lah, sampai debat lah. Pokoknya yang penting ininya itu fix, sudah difixkan semua seperti itu. Nah, jadi enak ketika kita dalam proses development itu berjalan secara paralel, tidak saling menunggu. Jadi semua tim itu bisa jalan semua, jalan secara paralel, jalan, ini juga jalan, ini juga jalan. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah saling menunggu ya. Biasanya kan banyak ya di internet atau di sosial media banyak yang bertanya kira-kira back end dan juga front end itu mana dulu nih yang perlu dikerjakan. Nah, sekarang tahu ya, ya nggak mana yang terlebih didahulukan, tapi front end dan juga back end itu harus berjalan secara paralel. Nah, dengan syarat dia harus memiliki dokumen yang lengkap ya, seperti tadi ada BRD, ada SSR, ada TTD, mungkin UI UX-nya, nah, seperti itu. Ini harus lengkap terlebih dahulu. Terus tadi yang terakhir ada API spec-nya. Nah, nanti ketika ini semua sudah ada, dia bisa berjalan secara paralel. Dari tim back end jalan, front end jalan, QA jalan, jadi tidak ada yang nganggur dan juga saling tunggu-menunggu. Jadi bukan siapa dulu yang harus dikerjakan ya, tapi ya semua itu harus dikerjakan sama-sama secara paralel. Jadi nanti menghemat waktu juga, tidak saling menunggu, dan ketika ada error tidak bolak-balik ya. Nanti membuat sprint itu lebih lama gitu. Oke, tahap selanjutnya adalah deployment. Nah, di tahap deployment ini setelah proses atau tahap development sudah selesai, aplikasinya sudah jalan. Nah, ini kan nanti kita akan masukkan terlebih dahulu ya. Sebelum itu dalam proses development itu kan kita biasanya menggunakan Git ya. Ini familiar banget Git. Nanti di Git itu di pihak development ngerilis versi. Misal versi 1.1 itu masuk ke environment development atau branch development ini. Nah, setelah itu kita testing, masuk ke testing dulu. Nah, di sini tim QA ngetes entah itu dari unit testnya atau QA automationnya di testing terlebih dahulu. Nah, setelah proses testing selesai, masuk ke proses staging. Nah, staging ini apa? Dia sebelum dirilis ke production, kita harus tes dulu nih. Istilahnya itu mungkin beta ya. Nah, di staging kita dites terlebih dahulu. Nah, mungkin ini masuk ke dalam tahap testing ya. Di dalam staging kita tes dulu nih end to end tesnya itu gimana. Dari setiap fitur, apakah berjalan dengan selesai, apakah berjalan dengan baik fiturnya, apakah masih ada error dan sebagainya. Terus misal usability testing dari segi UX-nya. Jadi kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasinya itu baik apa enggak, kita harus testing ya. Mungkin di sini kita memerlukan beberapa sampel dari user yang sudah dipilih misal. Di sini dari sampel ini ada beberapa checklist. Ya, ada beberapa checklist kiranya yang menentukan apakah usability-nya itu baik atau enggak. Mungkin ada performance test juga, mungkin
ketika kita melakukan transaksi dengan banyak user, nah performance-nya itu gimana? Seperti itu. Security test, apakah ada XXS attack, ataukah ada SQL injection, ataukah ada CSRF attack. Nah, ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang ya di role-nya. Itu ada stress test dan juga user acceptance test dan sebagainya. Nanti dites semua nih. Nah, kalau misal dirasa sudah baik, baru kita rilis ke production. Kita rilis aplikasinya, kita launching ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk proses development dan juga proses testing. Nah, selanjutnya, ketika sudah dirilis, apa yang akan kita lakukan? Nah, yaitu ya maintenance ya. Maintenance. Kita coba tindak lanjuti bug dan feedback pengguna setelah peluncuran. Jadi setelah peluncuran itu kan sebisa mungkin kita dapat feedback dari pengguna. Terus misal dari pihak dari tim security selalu ngetes ya. Kira-kira ada serangan apa enggak, SQL injection atau XSS ataupun apa. Nanti ketika misal ada report dari tim security atau tim performance dan lain sebagainya, nanti kita lakukan update ya secara berkala, peningkatan fitur dan juga keamanan. Setelah itu didokumentasikan semua perubahan dan versi aplikasi. Jadi misal di sini ya, tadi dalam development, ketika misal ada error atau ada security problem, itu kan tadi kita rilis di versi titik 1. Misal ketika kita ulang lagi, kita rilis aplikasi baru. Misal versi 2, versi 3, atau mungkin di testingnya versi titik 2, titik 3, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi setiap perubahan nanti akan terdokumentasi ya. Jadi versi 1, versi 2, dan versi kesekian. Nah, itu ya untuk kalau pembuatan aplikasi. Nah, sekali lagi ini bukan terbaik juga ya seperti ini. Cuman ini saya sharing saja pengalaman saya sebagai developer di berbagai perusahaan yang saya kerjakan. Nah, mungkin di perusahaan yang lain nge-skip ya beberapa metode yang tadi. Ada yang tidak membuat tahap A, ada yang tidak membuat tahap B, cuman mungkin ada tahapan di setelah tahap A gitu, ada tambahan. Nah, itu tergantung dari setiap perusahaan masing-masing ya. Cuman di sini saya share bagaimana cara saya melakukan proses pengembangan aplikasi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, itu untuk materi yang saya share kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain apa enggak? Kalau yang mau tanya bisa tanya ya di kolom komentar atau public chat. Saya kasih waktu mungkin 15 menit ya, karena saya juga tadi mengambil jam startnya. Tadi kan dimulai 10.15, sekarang saya selesaikan 11.15 biar pas 1 jam. Gimana? Ada yang tanya? Kak, maaf, apakah nanti materinya akan di-share? Iya, nanti akan saya share ya. Bentar, share-nya itu di mana ya? Oke, mungkin aku masukin drive aja ya. Ini kan mungkin juga ada yang di luar dari studi independen bisa AI juga. Oke, mungkin aku upload Google Drive, nanti kalian bisa download ya di public chat, nanti aku kirim linknya.
Oke, tentang, nah itu untuk link materi. Oke, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke, mungkin kalau misal tidak ada pertanyaan, cukup jelas ya dari materi yang saya sampaikan kali ini. Mungkin next juga kita akan ketemu lagi nanti sama saya di bulan selanjutnya ya, di pembelajaran tamu di SAI. Nah, terima kasih ya udah, mungkin saya cukupkan ya kalau misal tidak ada pertanyaan, cukup jelas. Nah, kalau misal kalian membutuhkan filenya itu sudah saya share ya di public chat. Oke, selanjutnya mungkin saya meminta kalian untuk on cam ya buat dokumentasi kita kali ini. Oh ya, setelah ini jangan lupa kalian isi kuesioner untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi sertifikatnya akan dikirimkan di Tampil. Coba kalian nanti isi kuesioner aja buat dapat sertifikat. Oke, on cam ya untuk dokumentasi. Oke. Oke, sudah, terima kasih ya semuanya teman-teman sudah mengikuti pembelajaran tamu kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.